Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Analisis Mutu Mikrobiologi Pangan dari kelas 2A AP1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai identifikasi bakteri Clostridium botulinum pada sarden kemasan kaleng berbagai merek yang dijual di Swalayan X. Dengan anggota dari kelompok 7 yaitu ada Elga Sari, Salma Khairunisa, dan saya Zaid Mustafa Kamil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salma Khairunisa. Untuk jenis produk pangan yang terkontaminasi Clostridium botulinum adalah ikan sarden. Ikan sarden merupakan makanan dengan salah satu cara pengawetan dengan mengemasnya dalam kaleng. Kaleng yang digunakan dapat melindungi produk dari cahaya, mencegah produk yang mudah teroksidasi karena cahaya maupun udara dalam kaleng, serta dapat memperkecil kemungkinan makanan terkontaminasi mikroorganisme. Biasanya, produk kalengan yang beredar di pasaran lebih mahal karena dibuat dari bahan tahan korosi seperti plat baja dengan lapisan timah atau aluminium. Selanjutnya, jenis kerusakan yang terjadi pada sarden kemasan kaleng yang pertama yaitu kaleng berkarat, di mana kaleng yang berkarat ini terjadi karena saluran kaleng yang semakin berkarat mengikis bagian kaleng sehingga bakteri mudah masuk dan mencemari sarden kemasan kaleng. Selanjutnya yaitu kaleng menggelembung, di mana kaleng menggelembung ini disebabkan karena adanya pembentukan gas dari bakteri yang mengeluarkan racun. Lalu selanjutnya ada kaleng penyok, di mana kaleng yang penyok ini disebabkan karena proses sterilisasi yang tidak sempurna, juga karena kemungkinan adanya udara yang masuk ke dalam sarden kemasan kaleng. Selanjutnya adanya kontaminasi bakteri Clostridium botulinum, di mana penyebab adanya kontaminasi bakteri Clostridium botulinum ini disebabkan karena makanan diperoleh dari sumber yang tidak bersih, alat yang digunakan pada proses pengalengan tercemar, serta proses pengawatan yang kurang sempurna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elga Sari. Selanjutnya untuk jenis mikroba pada makanan sarden kaleng, yaitu ada Clostridium botulinum, di mana Clostridium botulinum ini termasuk bakteri yang bersifat mesofilik dengan suhu optimum untuk tubuh yaitu 37 derajat Celcius untuk strain A dan B, serta 30 derajat Celcius untuk strain jenis E. Produk toksin dari Clostridium botulinum tergantung dari kemampuan sel untuk tumbuh dalam makanan dan menjadi autolisin. Terbentuknya toksin pada makanan kaleng disebabkan karena adanya sejumlah Clostridium botulinum yang memperbanyak diri dan selanjutnya dihasilkan toksin pada makanan kaleng yang tercemar. Selanjutnya yaitu ada akibat atau perubahan yang terjadi pada makanan. Nah, pada makanan ikan sarden kaleng yang sudah terkontaminasi akan menyebabkan tumbuhnya bakteri Clostridium botulinum. Nah, kerusakan pada makanan ikan sarden kaleng tersebut juga menjadikan makanan ikan sarden mengalami perubahan yaitu mengeluarkan bau tidak sedap. Dan selanjutnya perubahan yang terjadi makanan ikan sarden juga disebabkan karena suhu dan pemasakan yang tidak memadai atau tidak tepat sehingga tidak menutup kemungkinan untuk tumbuhnya bakteri Clostridium botulinum. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu akibat pada kesehatan atau gejala yang ditimbulkan jika terjadi kerusakan. Yaitu yang pertama ya ada keracunan makanan, yang dimana ketika memasak ikan sarden tanpa memperhatikan batas akhir pemakaian produk, sehingga terjadi keracunan makanan jika mengonsumsi oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu ada penyakit sistem syaraf atau botulisme, yang dimana masuknya kuman Clostridium botulinum dalam tubuh manusia menyebabkan penyakit yang dapat menyerang sistem syaraf yang dinamakan botulisme.
Penyakit ini terjadi karena penderita tidak sengaja memakan toksin dari bakteri Clostridium botulinum yang terdapat dalam makanan yang diawetkan dengan cara yang kurang sempurna, seperti yang dijumpai dalam makanan kaleng. Yaitu selanjutnya ada gejala mual, muntah, diare, dan sembelit, yang dimana pada bakteri Clostridium botulinum yang terkonsumsi bersama dengan pangan akan diserap di usus halus dan diedarkan ke syaraf periferal dan menghalangi transmisi sinyal, sehingga terjadi gejala seperti gangguan pada gastrointestinal seperti mual, muntah, diare, dan sembelit. Selanjutnya yaitu ada penglihatan kabur, sulit menelan, sulit bernafas, dan berbicara, dan juga mulut kering, paralisis otot menyebar ke diafragma, paru-paru, dan jantung, yang dimana secara umum yaitu merupakan gejala dari neurologikal yang meliputi gangguan penglihatan menjadi kabur, sulit menelan, bernafas, dan berbicara, dan juga kekeringan mulut dan paralisis otot yang menyebar ke diafragma, paru-paru, serta jantung. Dan yang terakhir yaitu ada kematian yang disebabkan karena gejala gagalnya pernafasan atau kesulitan bernafas jika mengonsumsi produk makanan yang telah terkontaminasi oleh bakteri Clostridium botulinum. Nah, untuk itu perlu adanya pengendalian secara khusus mengenai ikan sarden makanan kaleng, yaitu dengan memberikan senyawa antigenik sehingga tersedia antitoksin, yaitu dengan gejala botulism yang diduga karena konsumsi toksin dalam kadar rendah dapat diobati dengan pemberian antitoksin trivalensi melawan botulin A, B, dan E. Namun jika diagnosis terlambat, pemberian antitoksin tidak berhasil. Dan juga ada pengendalian lanjutannya, yaitu tindakan yang harus dilakukan oleh produsen atau pedagang sehubungan dengan keamanan, yakni dengan menjaga kebersihan produk makanan kaleng, menyimpan produk pada suhu yang sesuai, memeriksa produk pada suhu yang telah ditentukan, dan juga memeriksa produk berupa ada tidaknya kecatatan produk seperti penyok serta berkarat. Selanjutnya yaitu dengan melakukan kemampuan pada pegawai tenaga kerja atas pabrik dari ikan makanan kaleng sarden, yang dimana kemampuan tersebut dapat membuat hasil dari ikan makanan kaleng ini dapat steril dan juga dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih. Sekian dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.